Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, Momentaris Sepak Bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita yang menyaksikan Super League ya di Indonesia, dan sebentar lagi kita akan menyambut musim baru Liga-Liga top Eropa ya, bertepatan nanti di hari kemerdekaan. Kita juga merdeka sebagai pria yang akhirnya menonton lagi sepak bola. Famos ya. Semoga semua dalam keadaan sehat teman-teman yang lagi nonton video ini ya. Gue baca-bacain komentar. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada yang lagi usaha, semoga usahanya dilancarkan ya. Lagi yang jaga warung, yang lagi sambil kerja ya nonton video ini, semoga semua dilancarkan ya. Pintu rezeki makin terbuka lebar buat kalian semua. Oke? Yang lagi sakit juga, yang lagi nonton video ini, semoga diangkat penyakitnya. Yang sehat semakin kuat, fit, dan semakin sukses dalam hal apapun ya. Gue juga mau ngucapin terima kasih kali ya. Ini gue baru ngeklik Saweria lagi. Ternyata di bulan kemarin itu lagi seru-serunya El Clasico, lagi peak performnya Barcelona di musim lalu. Itu ternyata banyak yang nyawer ternyata ya di Saweria. Terima kasih ya. Namanya nggak bisa gue sebutkan satu persatu, tapi semoga berkah buat kalian semua. Hari ini teman-teman tentunya gue akan bahas seputar La Liga ya, La Liga, dan juga tentang Alejandro Garnacho. Nah ini sedikit gue ulas Liga Inggris. Persaingannya juga menarik ya, karena gue akan live reaction beberapa match, bahkan big match di Liga Inggris di YouTube My Super Soccer. Ya di match pertama tuh Arsenal Match United, langsung ada gempuran di situ. Di 17 Agustus juga akan ada Barcelona berhadapan dengan Mallorca. Wah jadi seru lah ya. Absen-absen dulu kalian semua. Sekali lagi gue doain biar semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi dalam keadaan sulit, semoga diberikan jalan kemudahan-kemudahan buat kalian semua. Oke? Gue juga nanti mau ngajak kalian buat menyusun starting 11 yang kalian inginkan, terutama buat Barcelona ya. Kan ada pemain baru, ada pemain lama, ada pemain yang mungkin kalian nggak mau lihat ya, tapi gue pengen nanti ada starting 11. Gue juga nggak mau bikin plotis-plotis banget. Yang penting kalau starting 11 mah pragmatis. Kalau mainnya anti pragmatis tuh nggak apa-apa ya. Kita lihat Barcelona dan Real Madrid di musim depan ini sangat seru menurut gue. Oke, kita mulai dari Barcelona. Tentunya Barcelona sudah menunjukkan statement bahwa dia tidak lagi membelanjakan pemain ya, tidak lagi berbelanja pemain. Dia sudah tidak lagi aktif dalam jendela transfer kali ini ya. Mudah-mudahan sih ya bener, karena Barcelona masih dalam problem, masih susah untuk mendaftarkan pemain ya. Bahkan dengan keluarnya Inigo Martinez itu belum juga bisa untuk menyempurnakan pendaftaran pemain. Rashford, Joan Garcia, Roni ternyata mau didaftarin ya guys, berarti ke promosi dia di skuad utama. Nah, masih belum bisa daftar. Bahkan Barcelona yang mampu menjual kursi VIP itu juga mendapatkan cairan atau kucuran dana yang untuk membayar hutang, sehingga Barcelona pengen kembali ke jalur rule 1:1 karena Liga Spanyol nih FFP-nya, Financial Fair Play-nya ini sangat kuat, dan salary cap-nya ini agak nggak selonggar Inggris mungkin ya, nggak selonggar Inggris yang mungkin bisa jebol musim ini, tapi musim depan dikalkulasikan gitu, dirapel kasusnya kayak City gitu, akhirnya jadi banyak kasus. Nah di Liga Spanyol nggak bisa, tetap salah. Ketat, peraturannya ketat. Nah, dijualnya Inigo Martinez belum bisa mendaftarkan beberapa pemain. Bahkan Joan Garcia ini akan direncanakan oleh Barcelona itu didaftarkan setelah match kedua. Ya, jadi ketika lawan Mallorca, besoknya weekendnya main lagi, itu baru mau proses pendaftaran. Jadi kalau kalian ingat, itu mirip seperti proses pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor. Itu sebenarnya agak deg-degan dan agak riskan ya. Tapi ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga. Nah, Rashford sama Roni lagi diusahakan biar tepat dalam waktu pendaftaran gitu. Jadi ketika La Liga sudah mulai itu mereka sudah bisa main gitu. Nah, nanti akan gue susun.
Selanjutnya, ternyata tawaran dari Arab kepada Robert Lewandowski hilang begitu saja. Bahkan ada juga klub Arab yang menawar Ferran Torres. Ya, Ferran Torres, tapi Ferran Torres langsung mengeluarkan statement bahwa dia menolak tawaran dari klub Arab. Ya, ternyata dia masih punya idealisme dan passion untuk bermain sepak bola, menjadi atlet sepak bola, ya, bukan yang pengen meninggalkan dan meraih pundi-pundi uang sebanyak mungkin. Nggak kayak gitu, dia masih di Barcelona. Nah, Ferran Torres itu menolak tawaran klub Arab, ya, yang mungkin nominalnya juga banyak gitu, gajinya juga banyak, ya, dan dia langsung menolak. Berarti dia memberikan statement untuk dirinya sendiri, ya, terutama untuk dirinya sendiri, bahwa yang tadi gue bilang, dia masih ingin bermain, dia masih punya idealisme dan masih punya passion yang kuat untuk menjadi atlet sepak bola. Bahkan bukan cuma itu, dampak positifnya adalah untuk diri sendiri dan juga untuk Barcelona. Berarti dia bersungguh-sungguh, ya, menjadi pemain Barcelona, bermain dengan menggunakan hati, mengeluarkan kemampuan lebih dari 100%, bergabung dengan senior dan junior, dan ingin meraih trofi. Nah, dengan torehannya di musim lalu itu sekitar 19 gol, ya. 19 gol, asisnya itu sekitar 7, itu merupakan hasil yang cukup baik, ya, mengingat Ferran Torres ini bukan starting line up, ya. Jadi Ferran Torres kerap kali dia menjadi subs, ya, menjadi pemain pengganti, menggantikan Robert Lewandowski, menggantikan Olmo atau menggantikan Rafinha. Jadi untuk pemain yang bukan starting line up itu sangat baik. Jadi kita menunggu aksi hiu-hiu menggigit jala lawan. Itu, oke? Nah, selanjutnya, ini gue kemarin bahas sama fans-fans Real Madrid, ya, bahwa kejadian atau hilangnya Inigo Martinez ini memberikan PR yang cukup besar untuk Barcelona, terutama di lini belakang khususnya. Nah, kalau gue ditanya, sekali lagi, gue ditanya siapa pengganti Inigo Martinez? Mungkin kalau ditanyanya adalah pengganti Inigo Martinez, jawabannya belum ada. Tapi kalau pertanyaannya diganti, siapakah comparing yang cocok untuk di-compare sama Pau Cubarsí? Ya, siapakah unit yang cocok untuk di pairing sama Cubarsí? Gua masih jawab Christensen. Bang, tapi kan Christensen rentan, kaki kaca, masih cedera gitu, rawan cedera, ya. Ya oke, tapi kita butuhkan jam terbangnya. Kita butuh pemain yang pasti. Ya, Christensen, dia memiliki jam terbang, menang Liga Champions, ya, dia tahan gempuran, dia bisa main high defensive line, terakhir dia bermain, dia juga ternyata punya speed, bola udara bagus, passing juga nggak jelek-jelek amat. Jadi untuk di pairing sama Cubarsí daripada Araujo, gue masih memilih Christensen. Ya, apabila Barcelona mau high defensive line nih, ya, mungkin kalau ada plan Barcelona mau defense, ya beda lagi. Cuma pairing yang cocok sejauh ini untuk Cubarsí itu Inigo. Tapi terlepas, guys, coba deh kalian pikir, terlepas kita kehilangan Inigo, terus kita jadi membahas topik siapakah pengganti Inigo gitu. Ya, di situ ada Eric Garcia, mungkin Konde bisa ditaruh tengah, ada Araujo, ada Christensen. Lu kepikiran nggak? Cubarsí nggak tergantikan, bro. 18 tahun, ya, main sepanjang musim, offset trap bagus, ya, sesekali ada tangan iseng, tangan jahil, foul profesional ada, tapi foul yang nakal, merugikan juga, ya, ada gitu, cuman nggak sering. Cuma lu lihat, bro, cara main Cubarsí, apa ya, halus gitu, tenang. Ya, minus dari Cubarsí, tadi, 2 nih, minus Cubarsí. Tangan kadang masih jahil, ya, takutnya ada pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting dan merugikan tim, sama speed. Cuma kalau lu lawan nih berhadapan 1v1 lawan Cubarsí, ketutup. Bola atas sama Cubarsí, ketutup. Duel, gempuran 50-50, Cubarsí menang. Ya, asal jangan main dari wide lari. Wah, itu agak susah. Mending Cubarsí nggak usah ngejar bola dan lawan. Mending nge-cover area aja, dia ke tengah ada pemain lain yang menutup gitu. Tapi ini Cubarsí
ya kita boleh sedih dan harus move on, Inigo pergi itu. Kita bingung cari pengganti Inigo siapa. Tapi Kubarsi harus diapresiasi. Tuh. Ya. Ya, dan terakhir kita arah ke belakang lagi Barcelona itu masih ada problem tentang kiper ya. Kiper Barcelona masih ada 4 sekarang ya. Kiper Barcelona masih ada 4, ada Szczęsny tentunya, Iñaki Peña, Ter Stegen dan Joan Garcia. Lu ingat pertandingan terakhir Joan Gampar itu kiper yang menggunakan nomor punggung 1 ada 2, Ter Stegen dan Joan Garcia. Ter Stegen ketika speech dia tidak ada statement tentang bahwa ya, yang menyatakan dirinya ini nggak betah di Barcelona, dia pengen pindah gitu. Karena apa? Mungkin ya memang nggak ada klub yang nawar dan memang dia masih cari aman juga posisinya. Walaupun di sisi lain dia legend buat Barcelona, gue bisa bilang dia legend buat Barcelona. Ada juga media-media yang bilang bahwa Ter Stegen ini agak sulit diajak kompromi gitu. Jadi lu ya ini darah-darah militer Jermannya masih ada karena dia tetap akan bertarung dengan keadaan apapun. Ya, cuma ya jalan tengahnya adalah bukan membuang Ter Stegen, bukan melepas Ter Stegen memutus kontrak, tapi ada negosiasi gaji sehingga kalau Ter Stegen gajinya diturunin itu masih bisa Barcelona memiliki space untuk mendaftarkan pemain. Jadi jalan tengahnya Stegen adalah bukan dibuang begitu saja, bukan diputus kontrak begitu saja, bukan diperpanjang kontrak dan gajinya tetap, tapi negosiasi, cari jalan tengah. Karena berita udah meledak, media sudah simpang siur, negosiasinya adalah bagaimana menurunkan gaji Ter Stegen dan diperkirakan Ter Stegen itu mau mengambil jalan itu. Nah, itu. Tapi kiper 4 gimana ya? Mudah-mudahan sih Iñaki Peña kemarin lagi negosiasi sama Como ya, setelah Joan Gampar. Mudah-mudahan ada. Aneh bro, kiper 4 bro, aduh. Kiper 3, kiper 2 aja kadang yang satu nggak main-main. Ini kiper 4 gitu. Ngapain lu kiper 1 cedera masih ada kiper kedua. Kiper kedua cedera masih ada kiper ketiga. Kiper ketiga cedera, back suruh kiper. Nah, kesian kiper keempat. Nah, udah. Nah, nanti ya gue mau ngajak kalian nyusun line up Barcelona. Karena terakhir gue ngeliat tuh Barcelona itu murni 4-3-3 tuh, bukan 4-2-3-1 tuh lawan Como. Sekarang gue tertarik membahas Alejandro Garnacho deh. Ya, ini bagaimana Garnacho dan masa depan Garnacho Manchester United. Jujur, gua ini sangat tertarik menantikan Manchester United di musim ini. Ya, kalian bayangin ya sebuah klub yang terseok-seok, bahkan hampir terdegradasi, yang finish di posisi tuh jurang banget. Dan musim ini ya, bahkan di jendela transfer secara finansial dia masih survive, dia masih bisa struggle. Dia beli pemain siapa? Cuna, Mbuo, siapa itu? Lalu juga ada Sesko dibeli. Ini menunjukkan bahwa Manchester United ya memang masih bisa diperhitungkan. Walaupun bukan diperhitungkan secara taktikal dan prestasi ya belakangan ini. Cuma kita nggak bisa melepas bahwa Manchester United ini juga klub besar dan ya dia pernah jadi legend gitu. Jadi ini gue tertarik banget ya. Amorim, pelatih Manchester United, dia bilang kalau lo mau comparing gue sama si Alex Ferguson gitu, ya kasih gue waktu 20 tahun dong. Ferguson juga lama gitu nge-create Manchester United dari yang mungkin zong sampai bagus, sampai juara mulu, sampai jadi master class gitu. Ya kalau mau compare ya kayak gitu, itu bagus statement ya dari pelatih gitu dan semacam menggertakan juga. Nah, yang bikin gua penasaran dan Manchester United kenapa gua ngerasa ini salah satu tim yang patut dinantikan, keberanian Amorim loh yang ngebuang pemain. Dia berani kayak nggak peduli sama Rashford karena mungkin terlihat Rashford udah nggak ada hatinya di Manchester United ya. Dan dia beli pemain itu si Cuna, Sesko sama nomor 9-nya, dan nggak peduli sama Garnacho. Itu gini, nariknya kita tarik ya, dia bisa nggak peduli sama Garnacho, dia bisa bilang dan terang-terangan menyatakan Garnacho
nggak masuk di sistem gua, ya kata Amorim. Seperti itulah ya dengan kasus yang terjadi sekarang. Gini, gua menunggu Manchester United ini Manchester United yang beradaptasi dengan sepak bola modern. Ya. Kalau lu tahu kutub-kutub sepak bola dan kita tahu ya jenis atau rasanya, itu kita bisa apa ya? Bisa tahu ini mau ngapain gitu. Ya pelatih mau ngapain dalam satu tim. Ya kalau lu mau build up, mau tiki taka, lu banyakin pemain Eropa, lu banyakin pemain Spanyol, lu banyakin pemain Belanda gitu yang masih ada total footballnya. Kalau mau speednya lebih kenceng lagi, ya bola direct, lu banyakin pemain Inggris karena kick and rush-nya gitu, berjibaku dia di situ. Tapi kalau lu pengen pemain yang bisa lewatin 1, 2, 3 pemain, lu ambil pemain Amerika Latin, lu dari Argen, Kolombia, dari Brazil, dari Uruguay, lu ambil. Kenapa? Karena secara atribut skill individu itu mungkin dia bisa lebih di atas pemain-pemain Eropa. Lewatin 1, 2 pemain secara fisik, endurance, itu matang di situ. Nah, apa yang terjadi sama Manchester United? Ya, nah, kayak di tengah masih ada Casemiro, mungkin nggak diilangin. Ada Lisandro Martinez yang masih ada di situ. Lalu ada siapa lagi ya depannya Amerika Latinnya? Ya Garnacho di situ. Nah, dengan dia mau buang Garnacho, berarti Manchester United ini pengen beralih ke tim yang bukan pragmatis, bukan tim menunggu, tapi dia mau atraktif football, tapi dia mau ball position. Ya. Kenapa? Karena ya itu yang tadi gue bilang, Amorim mau buang pemain kayak Garnacho yang mungkin ini pemain jago doang, tapi nggak berkelas, nggak efektif. Dia bisa gojek 1, 2 orang. Setelah itu mau ngapain, dia bingung. Tapi kalau lu udah bermain sistem, lu nggak capek, ya lu compact, transisi bagus. Nah, ini nih yang gua sangat nantikan dari seorang Amorim. Dia buang Rashford, pemain yang nggak mau lari, yang nggak mau bantu press, yang pressing masih mau kadang-kadang, tapi untuk track back, bantu defense dia nggak mau. Dia mau buang Garnacho, yang mana kalau kita lihat itu tadi gue bilang dia bukan pemain kelas, tapi hanya sebatas pemain jago bola aja. Gitu, dan gue sangat menantikan apa yang dilakukan dengan Amorim di Manchester United. Itu sih gue ya. Kalau mainnya sepak bola indah ternyata aduh, happy sih gue nonton Liga Inggris dan Manchester United. Itu ya oke. Buat Garnacho, ya elah Garnacho attitude ngerokok gini. Gue nggak tahu, gue nggak mau bilang lu mengidolakan orang yang salah gitu ya. Lu kalau mengidolakan Ronaldo, lu nggak apa-apa. Lu tiru pola positifnya gitu loh. Ya, bagaimana pola latihannya lu tiru, kerja keras, etos kerja, sehingga lu kalaupun lu nggak dapat rezeki kayak Ronaldo, minimal lu udah bisa ngikutin usaha Ronaldo. Ronaldo tuh kadang gue masih nggak apa-apa kalau songong, arogan atau angkuh, karena ada bukti prestasinya ada, dia menang ini itunya ada, raihan trofinya juga ada, baik klub maupun individu. Nah Ronaldo tuh udah jago itu, jago songong, nggak apa-apa, jago songong 50-50 nggak apa-apa. Garnacho songong dulu, dia songong, jagonya juga belum tentu. Kalau di apa ya, dijadiin ball position, persenannya, gayanya tuh 70%, songongnya 70%, ya attitude minusnya 70%, skillnya 30%, prestasinya 30%. Jadi, aduh lu ngapain dulu kayak gini-giniin Gavi gitu, lu kayak Ronaldo gitu, ya nggak apa-apa lah lu selebrasi, cuma ngebanter gitu lu, aduh. Bahkan dia sempat bilang, statementnya adalah, pilihan saya adalah pindah ke Chelsea atau gua nggak main selama semusim. Ya elah, MU masih ngegaji lu, MU masih ngebayar lu gitu kan. Chelsea dikasih 50 juta, bahkan saat itu di offering 70 juta sama Manchester United, dia juga belum tentu mau. Tenang-tenang aja, masih muda, prestasi belum banyak,
eh, respect juga belum dapat banyak ya. Lu kalau prestasi minim tapi respect banyak, itu masih mending malah. Ini lu prestasi dikit, respect nggak ada, malah songong. Mau jadi apa? Pertanyaan gua. Udah gitu aja Garnacho ya. Gitu aja. Jagonya tuh diimbangin sama arogannya. Sekarang teman-teman, gua mau ngajak kalian untuk buat starting line up, mengingat ya weekend nanti Barcelona sudah bermain ya di match pertama berhadapan dengan Mallorca. Kalau gua tetap dengan 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1. Ingat Lewandowski masih cedera 3 minggu ya. Jadi dia mungkin kemungkinan absen berhadapan dengan Mallorca, tapi ini yang paling ideal menurut gua aja ya, karena Lewandowski cedera ya. Oke, kiper. Karena Johan Garcia mungkin masih berusaha untuk didaftarkan, mudah-mudahan justru sebelum liga mulai gitu bisa. Nih, skuad Barcelona versi gua untuk di musim 2025-2026. Kiper. Kalau Johan Garcia udah bisa dimainin, Johan Garcia kiper pertama, tapi kayaknya belum. Ya. Jadi tetap kiper pertama Johan Garcia karena ternyata selain refleksnya itu bagus, dia goal playing kiper juga, passingnya udah oke ya, beberapa kali miss cuma aman. Johan Garcia. Ya, di sini nomor 5 sekarang Cubarsí, cucu Barsi ya. 18 tahun mainnya udah seperti pemain veteran. Nih, Cubarsí. Siapa di samping Cubarsí? Ada Araujo memang kapten, tapi kalau buat gua mau milih Christensen di sini. Ya, bukan Garcia, bukan Araujo, Christensen di sini. Oke. Di sebelah kanan udah pasti Konde. Ya, Konde di sebelah kanan karena mengingat badannya dari yang sekel di Sevilla sekarang udah kurus-kurus bek kanan. Lu ngerti lah ya, kurus-kurus bek kanan tuh gimana, yang udah siap naik turun. Sebelah kiri ini pemain selama pramusim bahkan sampai Johan Gampar, gue masih ngeliat dia belum lepas mainnya, masih gedebak-gedebuk, masih kayak orang yang biasa yang ditaruh di lapangan. Tapi gue masih berharap dia cepet nyetelnya lagi, balik lagi. Balde di sini. Ya, Balde. Nah, lalu siapa? Double pivot. 4-2-3-1 gue ya, bukan 4-3-3 kayak Johan Gampar kemarin. Di sini ada Frenkie de Jong, di sini ada Pedri, ya. Buat gantiin de Jong siapa? Marc Bernal nanti, ya, bukan Casado, Marc Bernal. De Jong, Pedri, ya. Di sini udah pasti Lamine Yamal. Subsnya siapa? Subsnya Roni, ya. Lalu di sebelah kiri siapa? Di sebelah kiri sudah pasti Rapinya. Ya, Rapinya ini lebih mobile karena si Balde ini kuat naik turunnya. Dia bisa ke second striker, dia bisa nge-wide, dia bisa ekstra flank kanan sama Lamine Yamal. Gitu. Di sini siapa? Olmo? No. Gavi? No. Fermin Lopez di sini ya. Fermin Lopez. Udah. Silakan lo mau berargumen banter-banteran nggak apa-apa malah. Di sini Lewandowski lagi cedera. Siapa di sini? Buat gua di sini Ferran Torres dulu. Ferran Torres, cadangannya Rashford. Udah gitu. Ya, Rashford kerap kali dia bermain di babak pertama dulu. Jarang dia bermain di babak kedua selagi di Barcelona. Di sini Ferran Torres dulu. Lihat babak pertama mainnya udah panas, Rashford reading the game dari bangku cadangan, setelah itu masuk dan mudah-mudahan bisa berkontribusi. Itu ya. Ini skuad Barcelona versi gua di 2025-2026. Oke? Gue ulang buat dipotong di TikTok. Skuad Barcelona 2026 di Barcelona 2026 di La Liga. Oke? Ini versi gua. Kiper Johan Garcia, ya. Tengah 2 CB, Cubarsí dan Christensen. Bek kanan ini ada Konde, bek kiri ada Balde, tapi Balde 60% lah, 60-40 sama Gerard Martin. Jofren Torres juga bisa masuk kalau didaftarin. Di tengah 2 ada Frenkie de Jong dan Pedri. Ini tak tergantikan, tapi kalau mau ganti Frenkie de Jong, gantinya sama Bernal ya. Boleh ganti Casado. Nah, di depan 3 depan ini ada Lamine Yamal, flank kanan sudah pasti, subsnya Rooney. Sebelah kiri ada si Rapinya,
ya. Dia bisa jadi second striker atau ekstra flank kanan bersama Lamine Yamal. Nah, di tengah second striker attack midfield atau trequartista di sini adalah Fermin Lopez, bukan Gavi. Ini buat gue ya. Jadi buat kalian pasang sendiri aja nggak apa-apa. Di tengah striker nomor 9 ya, karena Robert Lewandowski lagi cedera, gue taruh di sini yang cukup impresif walaupun dari bangku cadangan di musim kemarin, Ferran Torres. Jadi Ferran Torres, Rashford main babak kedua, entah ganti Rapinya, entah ganti Fermin Rapinya ke tengah, si Rashford ke kiri, atau sekalian ganti Ferran Torres. Itu dari gua. Silahkan kalian buat starting line up Barcelona untuk berada atau menjalankan musim baru ini. Oke, sampai ketemu dan selamat berbahagia buat para pria-pria ya yang akhirnya bola datang lagi, bola kembali tiba dan kita siap menonton pertandingan demi pertandingan. Oke, nonton terus YouTube Afif Safi yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Nonton juga Dance TV. Bareng gua Afif Safi menjadi host dan bintang tamu yang kredibel di bagian sepak bola. Sampai ketemu lagi. Vamos!